Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 10, yaitu model keseimbangan CHAM. Yang pertama yaitu pendahuluan. Investasi adalah sebuah tindakan seseorang investor yang menghimpun dana di saat ini untuk memperoleh sebuah nilai ditambah di masa depan. Investasi merupakan salah satu pengelolaan keuangan seseorang selain konsumsi dan menabung. Dalam sebuah investasi tidak lepas dari istilah disebut portofolio. Portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz yang merupakan seorang ahli ekonomi dan meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1990 atas dasar risetnya yakni Modern Portfolio Theory. Harry pun dikenal sebagai bapak teori portofolio modern. Seorang investor dalam berinvestasi menghimpun atau mengkombinasi dua atau lebih jenis investasi dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan risiko yang kecil disebut portofolio. Investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tentu sebuah risiko yang sangat diperhatikan oleh seorang investor. Untuk mengurangi risiko yang tinggi, maka harus melakukan diversifikasi investasi. Maka dalam teori ini memberikan sebuah saran untuk melakukan investasi tidak hanya pada satu jenis instrumen, tetapi beberapa. Semakin banyak pun akan semakin baik. Hal ini disebabkan jika seseorang hanya memiliki satu jenis instrumen, suatu saat kondisi ekonomi atau instrumen tersebut melemah atau turun, maka akan memperoleh sebuah kerugian atas resiko tersebut. Dengan seorang investor memiliki beberapa macam jenis instrumen, di saat yang lain turun akan dibantu oleh instrumen yang bertahan atau naik. Hal ini diperibahasa oleh Markowitz, yakni "Don't put all your eggs in one basket", atau jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Maka peribahasa tersebut adalah jika keranjang itu jatuh, maka telur yang ada di dalamnya akan pecah semua, dan karena tidak ada yang selamat, maka akan rugi keseluruhan. Dalam perkembangan portofolio ini, maka ditemukan semua model yang dapat digunakan sebuah investor dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi atau strateginya. Pada pertengahan tahun 1960-an, Sharpe, Lenter, dan Mosin mengenalkan sebuah model keseimbangan portofolio yang disebut Capital Asset Pricing Model atau yang disingkat dengan CAM. CAM diungkapkan model estimasi yang tepat di mana investor untuk mengetahui hubungan antara besarnya imbal hasil dengan resiko yang terdapat pada sekuritas. Tujuan CAM sendiri memang untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi yang berisiko. Menurut Buddy, Ken, dan Mercius, CAM adalah kumpulan prediksi mengenai keseimbangan perkiraan imbal hasil terhadap aset yang berisiko. Ini ada inflasi tidak terjadi, pajak pendapatan pribadi tidak terjadi, investor sebagai price taker, pasar modal dianggap dalam kondisi equilibrium atau seimbang, semua aktiva yang dimiliki dapat dipecah menjadi bagian yang lebih, dan semua investor meminjamkan atau meminjam dana dengan jumlah tak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Semua investor memiliki harapan yang seragam terhadap faktor-faktor dalam membuat keputusan portofolio. Semua investor mengambil keputusan investasi dari pertimbangan ekspektasi imbal hasil dan standar deviasi. Dan yang terakhir, semua investor mempunyai runtut waktu satu periode yang sama di mana investor memaksimalkan dananya dengan memaksimalkan harapan utility dalam satu periode waktu yang sama. Untuk melihat suatu hubungan risiko dengan imbal hasilnya, CAM melalui Capital Market Line (CML) dan Security Market Line (SML). CML menggambarkan suatu keadaan pasar yang seimbang atau equilibrium di mana berhubungan dengan ekspektasi imbal hasil dan risiko, sedangkan SML adalah hubungan ekspektasi imbal hasil dan risiko terhadap sekuritas. Dan selanjutnya, selain CAM,
terdapat model keseimbangan portofolio, yakni model arbitrage pricing theory. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai model AVT sendiri, harus mengetahui konsepnya. Terdapat dua konsep yang mendasar. Pertama, bahwa generasi dari imbal hasil yaitu sejumlah faktor yang diasumsikan menghasilkan imbal hasil aset berisiko. Dan kedua adalah terdapat prinsip arbitrasi. Selanjutnya terakhir yaitu untuk menggunakan model AVT terdapat 3 asumsi, yakni pasar modal dalam keadaan yang kompetitif, investor selalu lebih mempunyai kekayaan yang lebih daripada kurang pada kepastian, dan pendapatan aset dianggap mengikuti model faktornya. Maka gambaran umumnya bahwa model AVT sendiri bertujuan memberikan suatu pilihan pada investor dari hasil perhitungan. Akan tetapi investor harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan mengenai imbal hasilnya dan mengukur sensitivitas masing-masing instrumen saham terhadap faktor-faktor tersebut.